kasih Romo Stephen. Selamat siang rekan-rekan media. Saya bersama dengan Bapak Kardinal dan Bapak Ignatius. Di sini akan memberikan beberapa hal saja singkat, karena nanti lewat tanya jawab itu mungkin yang lebih kita tanggapi, karena berita-berita sudah banyak tersebar juga di media-media. Nah, yang pertama bahwa Konferensi Wadis Gereja Indonesia dalam kunjungan ini bekerja sama dengan Nuncio Apostolik Tata Suci Vatikan atau Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia dalam membentuk panitia pada bulan April 2024. Ketua panitianya ada Bapak Ignatius Jonan, dan sudah bekerja mempersiapkan segala sesuatu sampai saat ini. Ada 56 panitia inti dan 107 relawan inti. Sedangkan nanti ada banyak relawan-relawan lain itu yang berjumlah luar biasa banyaknya, sampai ribuan, termasuk dengan KUR, dengan untuk acara-acara tersebut. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan otoritas setempat. Dalam hal ini bersama dengan panitia KWI bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas yang berwenang untuk mengatur logistik, koordinasi keamanan, transportasi, protokol kesehatan, dan publikasi media. Maka kita berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menunjukkan kesungguhan hati dalam menyambut Sri Paus Fransiskus dan pemimpin gereja, tetapi juga pemimpin negara Vatikan. Jadi kita di backup luar biasa. Bahkan saya dengar juga untuk mendukung kelancaran misa pada tanggal 5, Jakarta DKI sudah mengumumkan alternatif kemungkinan untuk work from home pada tanggal 5 September ya, mudah-mudahan untuk memperlancar. Kemudian dalam koordinasi internal dan persiapan rohani, Gereja Indonesia pertama-tama diminta untuk berdoa untuk kelancaran Sri Paus Fransiskus. Di samping kelompok panitia yang aktif, ada kelompok doa juga yang sekarang sudah mulai berdoa, dan nanti secara intensif pada tanggal 3 sampai tanggal 6 itu dari pertapaan CSE Cikanyere 24 jam berdoa untuk kelancaran segala macam kunjungan. Di keuskupan dan paroki juga mengadakan katekese dan formasi rohani. Maka ada banyak diskusi, konferensi, hari studi berkaitan dengan Sri Paus. Karena kedatangan Sri Paus ke Indonesia yang dipentingkan bukan soal kunjungannya semata, itu juga penting dan perlu dan banyak orang menantikan, tetapi bagaimana mensosialisasikan berbagai ajaran dan mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari. Maka ada macam-macam penyediaan berbagai materi-materi. Kemudian berkaitan dengan acara refleksi tentang nilai-nilai, ada 3 nilai yang diungkapkan dalam tema, yaitu faith, fraternity, and compassion. Jadi iman, saya kira Sri Paus Fransiskus ketika menjadi Paus itu menulis Evangelii Gaudium. Yang pertama, yaitu surat apostolik pada tanggal 24 November 2013 yang menekankan pentingnya perjumpaan dengan Tuhan yang akan membawa sukacita dan iman. Lalu persaudaraan dengan ensiklik Fratelli pada tanggal 3 Oktober 2020, Sri Paus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial mengajak kita untuk menjalin persahabatan karena semua orang itu bersaudara. Maka iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati diungkapkan dalam rasa bela rasa, dalam ungkapan bela rasa. Dan ini juga saya kira sejalan dengan Laudato Si 24 Mei 2015 ensiklik, dan ditulis di sana juga misalnya dalam nomor 49 bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan, aktivitas dan gerakan-gerakan yang memenuhi dalam menanggapi jeritan bumi dan jeritan orang miskin. Ya, jadi itu solidaritas, bela rasa pada sesama manusia dan juga bela rasa pada alam semesta. Nah, ini harapannya. Nanti Bapak Kardinal akan menjelaskan lebih berkaitan dengan ini. Kemudian berbagai persiapan, kita tahu persiapan media 700 sekian media yang sudah terakreditasi
Ya. Jadi termasuk Pak 80 itu dari media yang ikut rombongan dengan Paus. Ya. Dan sekarang dari Indonesia 3 ya. 3 media dari Indonesia itu mengikuti perjalanan dari Paus dari Roma sampai ke rangkaian ini kembali ke Roma baru di situ. Jadi dari Jakarta kemarin saya dengar sudah pergi ke Roma. Nanti kalau mau pulang harus ke Roma dulu, nggak bisa langsung pulang gitu. Bisa. Jadi ikut semua. Itu luar. Nah ini kenapa media begitu banyak media karena ini kunjungan Paus ini membawa misi tentang persaudaraan dan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan beberapa hal-hal praktis nanti akan dijelaskan oleh Pak Jonan selaku Ketua Panitia berkaitan dengan nilai-nilai akan diperdalam oleh Bapak Kardinal Ignatius Loyola.